Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mairidi Amanda, NIM 2042020007. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini nanti saya akan membahas materi pembelajaran tentang tafsir ahkam jinayah, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian dan contoh dari tafsir, 2. Pengertian dan contoh dari ahkam, dan yang ketiga, pengertian dan contoh dari jinayah. 1. Pengertian dan contoh dari tafsir. A. Pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Jadi, ilmu tafsir yaitu ilmu untuk menjelaskan atau menerangkan makna yang abstrak atau tersembunyi di dalam Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, ilmu tafsir adalah ilmu untuk mengetahui dan memahami maksud dari Al-Quran, menjelaskan maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmahnya yang disandarkan kepada ilmu bahasa dan sastra, usul fikih, ilmu qiraat, asbabun nuzul, dan nasak dan mansukh. Selanjutnya pengertian tafsir menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Al-Jurjani, tafsir yaitu menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Kedua, menurut Az-Zarkazi, tafsir ialah suatu pengetahuan yang dapat dipahamkan qibullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmahnya. Ketiga, menurut Al-Kilbi, tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan nazwahnya. Keempat, menurut Syekh Thorir, tafsir ialah mensyarahkan lafaz yang sukar dipahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebut muradaifnya atau yang mendekatinya atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan. B. Contoh dari tafsir. 1. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Misalnya, dalam surat Al-Hajj yang artinya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Kalimat diterangkan kepada illa mayutla alaikum ditafsirkan dengan surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kedua, menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah atau hadis. Contoh surat Al-An'am ayat 82 yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata Al-Zul dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengertian al-syirik atau kemusyrikan. Ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Contoh surat An-Nisa ayat 2 yang artinya, mengenai penafsiran sahabat terhadap Al-Quran ialah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Halim dengan sanad yang sahih dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menerangkan ayat ini. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik atau harta mereka, jangan kamu menukarkan yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan atau menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Zainuddin dan Mohridwan tafsir Al-Ta'wil dan terjemah kata hub ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan dosa besar. Keempat, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Contoh bukunya, 1. Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran Muhammad Bezarir Al-Tabari W. 310H
terkenal dengan tafsir Tabari. 2. Bahr al-Ulum Nasr B. Muhammad al-Samarkandi W. 373H, terkenal dengan tafsir al-Samarkandi. 3. Ma'alim al-Tanzil karya al-Husain bil Mas'ud al-Baghawi, wafat tahun 510, terkenal dengan tafsir al-Baghawi. Kedua, pengertian dan contoh dari ahkam. A. Pengertian ahkam. Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata hukum dan kamsah, artinya 5. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud al-ahkam, al-kamsah, atau biasa juga disebut hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf, akil, balik, atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Jenis-jenis al-ahkam atau hukum taklifi beserta contohnya. 1. Wajib atau fardu. Wajib yaitu ketentuan agama yang harus dikerjakan, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya yaitu sholat fardu, puasa Ramadan, dan zakat. Kedua, sunnah atau mandub. Sunnah mandub yaitu perkara yang dianjurkan untuk dilaksanakan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Contoh sholat rawatib dan puasa Senin Kamis. Haram atau tahrim. Haram yaitu ketentuan larangan agama yang tidak boleh dikerjakan dan jika melaksanakannya berdosa. Contoh, larangan berzudi, minum minuman keras, dan berzina. Keempat, makruh atau karaha. Makruh yaitu ketentuan larangan agama yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Contohnya, makan makanan yang beraroma tidak sedap. Kelima, mubah atau al-ibahah. Mubah yaitu perbuatan yang tidak ada pahala atau dosa bagi yang mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Contoh, minum susu, tidur di kasur, dan sebagainya. 3. Pengertian dan contoh dari jinayah. A. Pengertian jinayah. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang bercakap tentang kriminalitas. Dalam istilah yang bertambah populer, hukum jinayah dinamakan juga dengan hukum pidana Islam. Menurut Az-Zazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara. Meskipun demikian, pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara. Meskipun demikian, pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Dengan kata lain, jinayat atau jarimah adalah tindak pidana dalam ajaran Islam, yaitu bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh, seperti pembunuhan dan perluka. Jinayah dibagi dalam 3 aspek, yaitu 1. Jaraimul kisah adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman kisah atau diyat. Qisas yaitu balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Misalnya hukuman bagi pembunuh qisas dengan cara dibunuh, hukuman bagi pelaku yang melukai yang menyebabkan orang lain cacat qisas seperti perbuatannya, misalnya qisas mata dengan mata, tangan dengan tangan, dan seterusnya. Yang kedua, jaraimul had adalah kejahatan dikenai had atau hudud. Ketiga, jaraimul takzir adalah kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukumannya, sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa atau keputusan hakim. Dalam hal ini, unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama dalam penetapannya. Prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan bahaya, serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip syar'i, misalnya takzir atas maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain sebagainya. B. Contoh dari kasus jinayah. Contohnya seperti kasus pembunuhan sadis dan prostitusi, salah satunya ditemukan tewas dalam kardus di Jalan Sadar, Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 2 bulan 10 2015. Nah,
Mungkin hanya ini materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan tentang tafsir Ahkam Zinayah. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi yang saya jelaskan tadi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.